kembali lagi bersama saya Siti Nirani Handayani sebagai host di acara Podcast Yakesbi. Nah teman-teman, di episode kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa nih. Kita kedatangan narasumber dari SMK Persada. Boleh diperkenalkan Pak? Ya, oke. Halo, selamat sore ya. Terima kasih kepada saudari Kiki juga yang sudah mengundang kami dari SMK Persada. Saya sebagai perwakilan dari guru di SMK Persada sebagai guru produktif. Nama saya Budi Kinanjar untuk produktif keperawatan. Dan sebelah saya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Kusnandar Akbar dari SMK Persada Kota Sukabumi. Saya berjurusan keperawatan dan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nino Aisyah dari SMK Persada Kota Sukabumi jurusan farmasi. Oke, baik. Jadi teman-teman, saya ditemani oleh adik-adik yang ganteng dan cantik ini. Tidak lupa bapak gurunya juga. Gak usah disebutin. Nah, sebelumnya ini kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Udah ada kegiatan apa aja nih di sekolah? Kebetulan kita lagi sedang mengajarkan Sekarang lagi SAT, bentar lagi bagian rapor, bentar lagi juga pas semester awal kita PKL. Di kelas 12. Iya, kelas 12. Alright. Harus ya. Harus. Nah, sebelumnya kalian udah tahu nih kita akan membahas tema tentang apa? Tentang Apa tuh? Apa? Tentang apa ya? Nah, oke teman-teman. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tema tentang pernikahan dini. Karena pada dasarnya banyak sekali kasus-kasus pernikahan dini yang terjadi, baik itu pada siswa SMP, SMK maupun remaja-remaja yang tidak sekolah ya Pak ya? Ya, betul. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu pernikahan dini? tahu sih sedikit. Kalau ya. pernikahan dini itu pastinya nikah di usia muda, terus belum pas untuk waktunya menikah kayak gitu. Kalau menurut pribadi aku sendiri, pernikahan dini itu merupakan pernikahan yang kurang di bawah umur yaitu 19 tahun, terus yang belum matang secara ilmu pengetahuan. Iya, betul. Dari beberapa jawaban sudah diwakilin ya. Iya. Sebetulnya kan kalau yang namanya pernikahan dini itu pernikahan yang lebih awal dari ketentuan. Apalagi kita di negara Indonesia ini kan punya ketentuan ya, nikah itu di umur berapa gitu kan. Nah, apalagi dengan adanya seperti ini, ada yang namanya pernikahan dini, banyak banget fenomena-fenomena yang mungkin betul Pak. terjadi di luar sana, dan faktor pun kita nggak bakalan tahu ya kan, yang pernikahan dini itu karena apa dulu gitu kan ya. Mungkin ada beberapa faktor. Ya menurut saya sih itu pernikahan yang lebih awal, yang belum tentu waktunya. Iya betul sekali. Terus ada nggak sih Pak yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini ini kebanyakan karena apa aja? Pengaruh pergaulan. Pergaulan. Ya jelas pergaulan dari beberapa lingkungan yang bisa mempengaruhi. Satu, dengan adanya ini bebas ya, adanya seks bebas. Ya kan, kita tidak bisa menutup mata untuk telinga juga. Pergaulan di seks bebas terutama di kota Sukabumi ini masih banyak sekali kasus ya. Masih marak banget dengan beberapa kejadian, terutama di usia sekolah. Gitu kan. Baik SMP, SMK gitu kan ya. Pengaruh-pengaruh seperti itu, apalagi dengan sosial media, banyak banget ya kan akses-akses tertentu yang bisa diakses oleh anak-anak tersebut gitu kan. Apalagi sekarang gadget udah banyak banget di di reparasi lagi ya, dengan fasilitas-fasilitas yang memang gampang banget diakses. Itu mungkin menurut kalian dari mana? Ya sih, sama pergaulan itu pasti, karena kadang anak zaman sekarang mikirnya oh itu pergaulannya gini, jadi pengen ikut-ikutan, awalnya pengen ikutan, nah lama-kelamaan nyoba, jadi terbiasa. Dari nyoba, betul. Terbiasa gitu. Malah ketagihan. Iya. Harus lebih jauh ya. Sekali nyoba. Kalau menurut aku ya, paling bisa dari faktor ekonomi. Kadang kan orang tua kayak ngapain sih sekolah gitu, mending nikah aja. Tanggung suami. Iya. Apalagi anak cewek ya Pak ya. Iya. Betul. Biasanya anak cewek sok kehilangan pada sekolah rumah, asalnya gitu kan. Nah terus apa sih yang membuat motivasi kalian untuk tidak melakukan pernikahan dini?
Kalau aku sendiri sih pastinya karir, masa depan, dan orang tua itu pokoknya singkatnya gitu. Kalau aku mas kurang lebih sama ya, apalagi kalau misalnya Laki-laki. ya laki-laki masa Iya. ujuk-ujuk nikah Nikah, gitu ya. kan belum makan gitu. Iya. Betul. Betul sekali. Dari Bapak ada Pak? Ya secara pribadi saya beberapa kali ditarik nikah nih dulu ya. Ya ditarik nikah, ayo nikah ya, saya nggak bakalan nikah sampai saya usia 25 kata saya. Target saya usia 25, minimal saya punya bekal. Nah, Betul. jadi seperti itu. Makanya enggak dari awal emang saya udah tertarik pernikahan dini. Banyak banget ya kan teman-teman saya yang sekarang udah punya 4, anak 5 gitu kan ya. Anaknya udah SMP ya kan, sebenarnya anak saya masih SD gitu Iya. kan. Banyak banget gitu kan. Kalau cowok nikah dini itu nambah beban ya Pak? Betul. Ya kan? Nambah beban Beban. dasar harus menafkahi. Nah, Nggak gitu. seperti cewek yang dinafkahi ya. Ya. Terus apa sih yang kalian ketahui tentang dampak kesehatan dari pernikahan dini ini? Kalau Kalau mendapat kesehatan kan. itu pasti kena mental juga ya. Iya, betul. Terus apalagi kalau misalnya si ibunya hamil, pasti si janinnya juga belum cukup kuat untuk menampung bayi. Terus nanti yang akan mengakibatkan si bayi tersebut stunting. Kayak gitu. Paling itu dampak-dampaknya banyak banget, pokoknya dampak-dampak kesehatannya mental, terus stunting juga. Kan kalau misalkan si ibunya nggak kuat pasti si anaknya ngaruh juga kan. Itu akibat pernikahan dini. Dan pertanyaannya apakah mereka siap punya anak? Iya, Nah, belum tentu juga ya. iya kan? Belum tentu mereka siap punya anak setelah, apalagi kalau misalkan bapak nih anaknya memang dengan keadaan dia tadi stunting, terus cacat, Iya, ya, betul. terus dalam keadaan tidak bisa diterima oleh si ibunya, apalagi si ibunya mengalami baby blues, Iya, gitu kan? betul. Nah, secara kesehatan kan banyak ya. Seperti kejadian yang kemarin di pesantren, adalah di daerah Selabintana gitu kan ya. Sampai saya bawa pasien tersebut gitu kan, karena memang pernikahan ini awalnya dari budaya, ya kan, dinikahkan oleh orang tuanya, gitu kan ya. Setelah itu dia memang belum siap, ya kan, keluar pesantren waktu SMP dia dikeluarin pesantren dan langsung dinikahi sama orang tuanya. Dan sekarang berdampaknya apa? Ada di kemudian. Oh, Iya. Namanya adalah namanya Iya. ya kan, ada seorang wanita dia umur sekarang 17 tahun, umur 18 tahun. Dia mengalami stres, psikologinya juga. psikologi sangat terganggu, dan yang diulang-ulang itu adalah setiap dia umat dia mengalami menyebutkan nama-nama yang menurut dia mengancam dia, Oh, seperti itu. terutama orang tua. Iya. Nah itu dapat kesehatan kan? Selain mental, psikologis itu udah hancur aja masa depan. Iya pasti, karena kalau udah nikah apalagi cewek buntu ya Pak ya. Buntu Buntu banget. sekali untuk Kalaupun melanjutkan mereka karirnya. bisa mencari celah itu 1:100. Iya. Ya. Terus untuk pencegahan pernikahan dini ini bagaimana nih Pak? Pencegahan, Iya. terutama sih kalau soal saya sebagai guru ya, Iya. saya berguru yang minimal memberikan satu pemahaman apa sih dampak negatif dari pernikahan dini, ya kan? Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya mengasih tahukan atau memberikan satu pendidikan kesehatan terhadap si anak-anak bahwa pernikahan dini itu ada juga hal positifnya, Iya. gitu kan ya. Tapi dengan fenomena yang ada di luar sana, terutama di sekitar kita, jangan jauh-jauh gitu kan ya. Untuk pernikahan dini saya sarankan untuk tidak dilakukan, ya kan. Terutama dengan kesiapan mental mereka sebagai remaja yang memang masih notabene-nya pengen main, ya kan, gak mau diatur gitu kan ya, Keras kepala ya. keras kepala gitu kan, terus dalam keadaan ekonomi yang memang belum memadai, Iya. gitu kan. Apakah mereka siap dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan ya? Sementara pernikahan itu dengan tali pernikahan yang memang sudah diakadkan itu sudah dilepaskan oleh orang tua, Betul, betul. gitu kan. Wong bapaknya nyerahin gitu kan ya, saya Diterima. kata saya
saya terima nikahnya misalkan Ki ke Nurul gitu kan, ke orang tuanya Nurul, saya terima nikahnya Nurul binti bla 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 misalkan, ya kan. Setelah itu dengan salaman tersebut sudah dilimpahkan tanggung jawabnya sepenuhnya ke suaminya. Dan apakah mereka sudah mengerti tentang definisi tersebut? Iya. Belum tentu juga ya Pak ya. Belum tentu, walaupun dia jumlah pesantren segimanapun tetap aja. Iya, betul sekali. Terus menurut kalian nih, bagaimana cara mengatasinya jika pernikahan dini itu sudah terlanjur terjadi? Kalau misalkan emang sudah terjadi itu kan emang mau gimana lagi, tapi kita juga harus emang benar-benar suaminya juga kalau misalkan mau maaf nih ya belum punya pekerjaan Ya, cari, jangan udah menikah dini tapi udah gitu-gitu aja, ya udahlah yang penting hidup bersama gitu Iya, kan, itu makan cinta. makan cinta aja. nah Makan cinta ya. si suaminya juga harus emang benar-benar ngejaga istrinya gitu kan, udah diserahin pokoknya harus ngejaga banget kalau misalkan itu udah terlanjur menikah di usia dini gitu. Menurut ya, kalau menurut aku mah ya mau gimana lagi ya udah terlanjur mah, terus paling kayak suami istri harus membangun rumah tangganya yang lebih nyaman, terus kayak gak boleh saling egois. Ya betul. Ya intinya harus menerima. Udah ada. Lalu ya kan mau nggak mau ya kan, Ya. segimanapun dia suaminya memang pengangguran, Iya. ya kan. Tapi tetap ya kan kalau misalkan dia punya prinsip tersendiri gitu kan ya, pasti sih nggak bakal ada hambatan Ya. dengan adanya pernikahan ini. Tapi kalau misalkan sudah aduh arah, ya udah. Terus menurut kalian nih, apakah MBA bisa menjadi faktor utama pernikahan dini? Jelasin dulu MBA apa? Sebelumnya udah tahu MBA? maaf nikah hamil Hamil di luar di nikah. luar nikah. Ya, di luar nikah. Itu bisa menjadi faktor utama sih, karena kan yang pertama awalnya pergaulan bebas dulu nih, coba terus maaf hamil di luar nikah, terus kalau udah menikah kan pasti terpaksa harus menikah, jadi itu faktor yang banyak mungkinnya terjadi di sekeliling kita. Ya yang tadi Bapak bilang kan, Iya. pergaulan seks bebas. Iya, betul. Jangan di kota lain lah, kita bilangnya kota Sukabumi ya. Pergaulan seks bebas itu memang sudah banget, banyak di setiap sudut ada gitu kan ya. Saya bukan pelanggan, saya bukan juga peneliti, tapi ini secara fenomenal sudah terbuka banget. Betul. Ya kan, terbuka, sangat terbuka. Dengan kenapa saya bilang terbuka? Saya kalau saat pulang futsal di jalan Otista itu kan, di pinggir-pinggir jalan itu banyak cewek-cewek itu lagi ngapain gitu kan. Karena memang yang menggunakan pergaulan seks bebas tersebut mereka mencari jeripaya mungkin. Iya, pasti. Jeripaya yang memang mungkin mereka hanya bisa seperti itu, padahal banyak banget ya kan kerjaan yang lainnya bisa diambil. Ya kan, terutama yang pernikahan dini di sini, apalagi yang berkaitan dengan MBA tadi gitu kan ya. Tidak jauh atau tidak, istilahnya tidak menutup mata saya, apalagi tidak menutup kuping, banyak banget di sekitar kita ya kan. Rahasia umum ya Pak ya? Itu udah rahasia umum, mereka udah pada tahu bagaimana sih, iya itu ya kan. Kita mau ngambil satu persepsi kayak gimana lagi kalau sekarang itu udah pada tahu gitu Iya. kan. Mau ditutupin segimana Mau juga ya? dari semana juga pasti mereka pada tahu ya kan. Oh ini mas nikah muda sih, sampai kuliah kene gitu bla bla bla. Tapi tetap ya kan, mereka bakal berasumsi yang berbeda. Iya. Oke, baik. Terus menurut kalian juga nih, pendidikan bisa nggak sih menjadi faktor penyegah pernikahan dini? Bisa Bisa banget pasti. Kalau misalkan dari dalam dirinya udah kayak aku harus jadi orang yang berpendidikan gitu, pasti gak akan mungkin kepikiran kayak mau pergaulan bebas yang kayak gitu pasti. Menurut itu sama sih. kenapa untuk pendidikan itu penting? Ya karena kita juga bisa lebih tahu yang kayak dampak melakukan pernikahan ini. Terus juga kita juga harus perlu kesadaran diri sih. Terus kita juga harus punya prinsip. Nah, itu harus punya prinsip. Tetap mau sekolah tinggi segimanapun, kalau orang tersebut dia nggak punya prinsip, pasti terjadi juga ini. Pasti terjadi juga pernikahan dini.
kan ya. Oh iya, saya mah kuliahnya telat, saya nikah duluan, bla bla bla, ya kan. Apa jadinya pada saat dia posisi menikah, ya kan, sebenarnya yang orang menikah tanggung jawab sudah dilimpahkan ke suami. Iya. Ya, mau ngapain gimana, tenang nggak ada orang tua, oke. Ya kan. Kalau orang ada ya Pak. Kalau orang tuanya ada, ya kan, atau memang mungkin kalau sekarang kita lihat dari budaya, oke, ya kan, orang-orang di Jepang sana di mana di pelosok-pelosok mereka pada nikah dini kan, karena memang orang tuanya sudah membiayai gitu kan, ya kan. Tapi pertanyaannya dengan dikaitkan dengan pendidikan sebetulnya tidak bisa menjamin juga sebetulnya, ya kan, tetap kita harus punya prinsip, ya kan, dan kode etik pada saat kita menggunakan jati diri kita gitu kan. Iya. Siapa sih gue gitu kan. Nah, minimal dengan adanya jati diri kita yang memang sudah jelek gitu kan, update sama dengan kebagusan gitu kan, dengan mungkin prestasi, kreativitas gitu kan ya. Kalau seperti itu kita bisa melemparkan beberapa pergaulan bebas tadi. Ya kan, yang memang tadinya bisa terjerumus dengan adanya kreativitas kita simpan jati diri kita, otomatis ya kan kita bakal terhindar dari pergaulan bebas tersebut. Betul sekali Pak. Terus kalian tahu nggak nih usia berapa matang menikah untuk wanita ataupun pria? Kalau aku mah karena tetangga aku udah banyak yang nikah gitu ya. Iya. Pada umurnya tuh 21, 22 itu kebanyakan. Yang satrianya tuh 25, 27, 28. Itu menurut. Ya. 25 sampai 27 itu udah matang menikah ya Pak ya? Bukan pernikahan dini. Bukan. Untuk umur 25 sampai 30 itu sebetulnya udah matang. Udah matang. Kenapa saya bilang udah matang? Perhitungan pada saat kita mempunyai keturunan, gitu kan. Kalau kita kaitkan dengan kesehatan, kita orang kesehatan semua kan. Nah, kita kaitkan dengan kesehatan, umur 39 tahun untuk ibu, ya kan, dia mau hamil lagi, sebetulnya itu sudah rawan di umur 39 tahun. Iya betul. Ya kan. Jadi kalau sekali yang punya program 2 anak, ya kan, menikah umur 25 tahun, gitu kan ya. Kalian punya anak 5 tahun kemudian punya anak lagi, gitu kan ya. Itu sudah cukup sebetulnya. Cukupnya apa? Kita masih segar bugar untuk mencari nafkah dan untuk membiayai anak. Iya. Ya kan. Keduanya kita masih bisa jadi jaminan. Jaminan apa? Jaminan kesehatannya. Dengan sehat kita bisa kerja. Iya. Kita bisa cari nafkah, ya kan, kita bisa cari misalnya usaha-usaha yang mungkin bisa menjadi dipertanggungjawabkan terhadap keluarga kita, gitu kan. Nah, pertanyaan saya pada saat mereka di umur 40 tahun ke atas kan, apakah selalu sehat terus? Belum tentu, ya kan. Pak, 30 tahun juga belum tentu mereka sehat juga, gitu kan ya. Setidaknya dengan umur 25 tersebut kita masih umur produktif. Jadi manfaatkanlah umur produktif tersebut supaya kita punya tabungan. Iya. Buat siapa? Keturunan kita. Nah, seru banget ya pembahasan kali ini ya. Apalagi dengan NBA ya. Betul sekali. Kalau sudah menjurus ke situ itu suka seru ya Pak ya? Iya, apalagi ke cash flow ya. Nah, oke teman-teman, baik, jadi pembahasan di episode kali ini sudah cukup Pak. Oke. Sudah cukup. Terima kasih kepada Bapak dan rekan-rekan sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami. Terus mudah-mudahan juga bisa diterima ya sama awak media ya. Oh iya, betul sekali. Betul sekali. Dengan sumber kita gitu ya. Ya teman-teman, kami cukupkan untuk di episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.